Bertemu lagi dengan saya Imam Sutrisno dalam video pembelajaran identifikasi intervensi dan luaran. The American Nurses Association pada tahun 2004 berpendapat bahwa identifikasi luaran dan intervensi merupakan prinsip penting untuk memastikan pemberian asuhan keperawatan yang kompeten dan menguraikan iuran secara tepat dan juga akurat, dengan tujuan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan derajat kesehatan pasien di tingkat yang optimal. Terdapat 4 elemen penting dari perencanaan atau intervensi, yaitu yang pertama menetapkan prioritas, yang kedua menetapkan tujuan dan mengembangkan hasil yang akan diharapkan, atau identifikasi hasil, kriteria hasil. Selanjutnya, yang ketiga merencanakan intervensi keperawatan. Lalu, langkah keempat yaitu mendokumentasikan. Ini adalah elemen penting dari proses intervensi. Intervensi keperawatan terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, initial planning atau intervensi awal, intervensi berkelanjutan atau ongoing planning, dan discharge planning. Initial planning atau intervensi di awal, yaitu pemberian perawatan awal oleh perawat yang melakukan pengkajian dan pengumpulan data di awal saat pertama kali bertemu dengan pasien secara komprehensif. Perencanaan awal penting dalam mengatasi setiap masalah yang diprioritaskan, identifikasi tujuan klien dengan tepat, dan menghubungkan asuhan keperawatan untuk mempercepat penyelesaian masalah klien. Yang kedua, fase kedua yaitu ongoing planning atau intervensi yang berkelanjutan. Memerlukan pembaruan terus-menerus dari rencana perawatan klien yang disesuaikan dengan kondisi klien atau hasil evaluasi asuhan keperawatan sebelumnya. Yang ketiga, discharge planning, pemberian perencanaan untuk kebutuhan klien setelah pulang. Intervensi ini merupakan upaya multidisiplin tenaga kesehatan yang berfokus pada penyediaan perawatan kesehatan yang masih diperlukan oleh klien di seluruh rangkaian perawatan ketika klien sudah dapat dinyatakan pulang. Proses pertama yaitu penetapan diagnosa prioritas. Saat menetapkan diagnosa prioritas, perawat mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan pada klien dan mengurutkannya berdasarkan kondisi fisik dan juga psikologis klien. Perawat membuat daftar diagnosa berdasarkan jenis diagnosanya. Misalkan pasien memiliki masalah kesehatan aktual, resiko, promosi kesehatan, kita buat daftar dan kita prioritaskan mana diagnosa yang akan kita angkat terlebih dahulu, mana masalah kesehatan yang kita atasi terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan diagnosa prioritas yaitu adalah keselamatan klien, kebutuhan dasar klien, dan juga keinginan dari klien. Salah satu metode yang paling umum untuk menetapkan diagnosa prioritas adalah pertimbangan hierarki kebutuhan Maslow, yang mengharuskan diagnosis yang mengancam jiwa diberikan lebih mendesak atau lebih dulu daripada diagnosis yang tidak mengancam jiwa. Kita juga harus mempertimbangkan diagnosis risiko yang mungkin akan muncul dan tidak lupa melibatkan klien dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani terlebih dahulu. Kita memiliki 3 contoh diagnosa keperawatan. Yang pertama, kecemasan berhubungan dengan perawatan di rumah sakit. Yang kedua, coping tidak efektif. Dan yang ketiga, bersihan jalan nafas tidak efektif. Berdasarkan hierarki Maslow, diagnosa yang prioritas yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif yang masuk pada dimensi fisiologis. Sedangkan kecemasan ditangani berikutnya, selanjutnya baru coping tidak efektif. Yang mana kita bisa melihat dari piramida hierarki Maslow sebagai berikut. Jadi kebutuhan dasar itu berada di dasar dari piramida, yaitu kebutuhan fisiologis, diikuti dengan kebutuhan rasa aman dan nyaman, lalu kebutuhan untuk dicintai,
harga diri, dan juga aktualisasi diri. Setelah melakukan pengkajian kepada klien dan merumuskan diagnosis keperawatan dan menetapkan diagnosis keperawatan yang prioritas berdasarkan kebutuhan klien, selanjutnya perawat akan menetapkan tujuan dan mengidentifikasi serta menetapkan hasil yang diharapkan untuk setiap diagnosa keperawatan. Jadi misalkan ada lebih dari satu diagnosa keperawatan, maka tujuan dan juga kriteria hasilnya juga menyesuaikan tiap-tiap diagnosa. Penetapan tujuan dan kriteria hasil diharapkan mampu memberikan pedoman intervensi perawatan secara spesifik pada individu dan untuk menetapkan kriteria evaluasi untuk mengukur efektivitas dari intervensi asuhan keperawatan. Oleh sebab itu, tujuan dan juga kriteria hasil harus ditulis dengan jelas agar mudah dimengerti dan mudah dibaca. Terdapat dua tujuan berdasarkan jangka waktunya. Tujuan jangka pendek adalah pernyataan tertulis dalam format objektif yang menunjukkan harapan yang ingin dicapai dalam penyelesaian diagnosis keperawatan dalam waktu yang singkat, biasanya dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah pernyataan tertulis dalam format objektif yang menunjukkan harapan yang ingin dicapai dalam penyelesaian diagnosis keperawatan dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya dalam beberapa minggu atau bulan. Tujuan jangka panjang berfokus pada masalah klien. Kalau tujuan jangka pendek tadi berfokus pada penyebab atau etiologinya. Setelah tujuan ditetapkan, kriteria hasil yang diharapkan dapat diidentifikasi berdasarkan tujuan tersebut. Mengingat situasi, kondisi klien dan sumber daya klien yang bersifat unik, kriteria hasil yang diharapkan harus mempertimbangkan realistis. Artinya dapat dicapai atau sesuai dengan kondisi klien. Diinginkan bersama oleh klien dan juga perawat, artinya perawat dan juga klien memiliki satu tujuan. Dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, harus memiliki time frame yang jelas. Apakah tujuan ini dicapai dalam jangka waktu yang pendek atau tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Komponen penting dalam menyusun konstruksi tujuan atau kerangka tujuan dan kriteria hasil adalah harus adanya subjek, ada tindakan atau intervensi, ada kriteria hasil, mempertimbangkan kondisi, dan ada waktu atau time frame yang jelas. Ini adalah contoh penetapan tujuan dan kriteria hasil. Contoh yang pertama, pada hari Sabtu, klien akan melakukan ambulasi sepanjang lorong sebanyak 3 kali sehari. Contoh kedua, klien akan mendemonstrasikan teknik pemberian insulin sendiri pada hari Jumat. Contoh ketiga, klien akan memeriksa nadi radialisnya sendiri dan memperoleh hasil yang sama seperti yang dilakukan oleh perawat pada hari Sabtu. Pada hari Jumat, klien akan merencanakan diet rendah garam selama 24 jam sesuai dengan rencana diet yang disarankan oleh ahli gizi. Konstruksi yang pertama adalah subjek. Siapa yang harus mencapai perilaku yang diinginkan untuk target intervensinya? Karena rencana asuhan keperawatan didasarkan pada klien, maka subjeknya berdasarkan contoh-contoh tersebut adalah klien. Misal, kita mengajarkan pada keluarga, berarti subjek kita adalah keluarga, contohnya. Konstruksi yang kedua adalah adanya tindakan. Contoh yang pertama, pada hari Sabtu klien akan melakukan ambulasi sepanjang lorong 3 kali sehari. Jadi ada tindakan ambulasi. Contoh kedua, klien akan mendemonstrasikan teknik pemberian insulin. Contoh ketiga, klien harus memeriksa nadi radialisnya sendiri. Dia ada tindakannya. Lalu yang keempat, pada hari Jumat klien akan merencanakan diet rendah garam. Apa target tindakan yang dapat klien lakukan? Itu adalah pertanyaan dari konstruksi tindakan. Menunjukkan dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh klien. Konstruksi yang ketiga dari penetapan tujuan dan kriteria hasil adalah adanya kriteria hasil itu sendiri.
Apa standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan klien? Apa indikator dari evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah kita rumuskan bersama klien? Berdasarkan contoh yang pertama, mencakup jumlah aktivitas dan ada batas waktunya. Jadi ada jumlah aktivitasnya. Klien akan melakukan ambulasi sepanjang lorong sebanyak 3 kali sehari. Target waktunya pada hari Sabtu. Contoh kedua menunjukkan karakteristik penting dari akurasi kinerja dengan menyatakan dengan teknik aseptik. Klien akan mendemonstrasikan teknik pemberian insulin sendiri dengan teknik aseptik. Ada karakteristik harus dilakukan oleh klien menjadi syarat dan ada batas waktunya pada hari Jumat. Contoh ketiga, menetapkan standar tindakan dengan benar dan memiliki batas waktu juga. Standarnya adalah klien dapat memeriksa nadi radialisnya sendiri dan memperoleh hasil yang sama seperti yang dilakukan oleh perawat. Targetnya pada hari Sabtu. Pada hari Jumat, klien akan merencanakan diet rendah garam selama 24 jam sesuai dengan rencana diet yang disarankan. Konstruksi yang keempat adalah kondisi. Bagaimana kondisi yang dapat mendukung klien dalam melakukan aktivitas atau tindakan? Contoh yang pertama, pada hari Sabtu, klien akan melakukan ambulasi sepanjang lorong sebanyak 3 kali sehari dengan menggunakan alat bantu jalan. Nah, dengan menggunakan alat bantu jalan ini adalah kondisi yang dapat mendukung klien dalam melakukan tindakannya. Contoh yang kedua, pada hari Jumat, klien akan merencanakan diet rendah garam selama 24 jam, sesuai dengan rencana diet yang disarankan oleh ahli gizi. Itu adalah kondisi yang mendukung klien dalam melakukan aktivitas tindakannya. Intervensi keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam rangka membantu klien untuk mencapai hasil yang ditentukan dan tujuan serta kriteria hasil yang diharapkan. Penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin intervensi keperawatan sehingga jika salah satu intervensi terbukti tidak sesuai dengan kondisi klien atau respon klien, intervensi lainnya dapat dilakukan. Intervensi diprioritaskan sesuai dengan urutan dari pelaksanaannya. Intervensi ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab masalah atau diagnosis keperawatan pada klien. Misalnya, untuk klien dengan angina yang mungkin memiliki diagnosis keperawatan nyeri yang berhubungan dengan iskemik miokard, intervensi perawatan yang tepat adalah membantu klien menghemat energi, yaitu berupa tirah garing. Kategori intervensi keperawatan. Yang pertama adalah intervensi keperawatan dependen atau mandiri. Adalah tindakan keperawatan yang direncanakan oleh perawat yang tidak memerlukan perintah dari tenaga kesehatan lain. Yang kedua adalah intervensi keperawatan interdependen, adalah tindakan yang diimplementasikan secara kolaboratif oleh perawat dengan profesional perawatan kesehatan lainnya. Intervensi ini dibagi menjadi dua, yaitu kolaborasi dan juga konsultasi. Kolaborasi adalah intervensi yang dilakukan secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain. Sedangkan konsultasi adalah diskusi dengan spesialis untuk menyelesaikan diagnosa keperawatan. Kategori intervensi keperawatan yang ketiga adalah intervensi keperawatan dependen, yaitu tindakan yang memerlukan perintah dari profesional perawatan kesehatan lain atau tenaga profesi lain. Kita akan membahas lebih detail kategori intervensi keperawatan ini. Ini adalah contoh intervensi keperawatan berdasarkan kategori. Kategori intervensi independen atau mandiri contohnya adalah meninggikan ekstremitas klien yang mengalami edema, ROM, manajemen nyeri, dan lain-lain. Berdasarkan panduan klasifikasi intervensi yang sudah ada. Kalau di Indonesia yaitu kita menggunakan SIGI. Kategori selanjutnya adalah kolaborasi, di mana kolaborasi ini masuk di interdependen. Contohnya, pada saat kita memberikan discharge planning yang melibatkan supervisor keperawatan, perawat yang melakukan home visit, atau perawatan di rumah, biasanya tenaga-tenaga perawat klinik atau perawat puskesmas ya. Selanjutnya ahli diet
pekerja sosial, dan juga terapis fisik, di mana profesi multidisiplin kesehatan ini merumuskan discharge planning yang sesuai dengan kondisi pasien pada saat dilakukan perawatan di rumah. Contoh dari kategori intervensi konsultasi, yaitu kita berkonsultasi pada spesialis perawat klinis onkologi terkait dengan efek kemoterapi pada harga diri klien. Ini contohnya. Lalu contoh kategori intervensi dependen, yaitu pendelegasian obat atau delegasi pemberian nutrisi, delegasi pemasangan kateter urin, contoh. Pada saat pemberian obat, meskipun ini adalah tugas yang didelegasikan kepada perawat, akan tetapi perawat dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap pemberian obat tersebut. Mulai dari cara memberikan, dosis terapi, dan juga efek samping, itu harus diketahui oleh perawat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nursing Outcome Classification. Standar internasional yaitu menggunakan Nursing Outcome Classification, atau yang biasa disingkat NOC. NOC menyediakan bahasa standar yang dapat digunakan untuk mengukur efek praktik keperawatan. NOC dikembangkan pada tahun 1990 hingga sekarang. Sistem NOC yang mendefinisikan lebih dari 330 luaran dapat menggambarkan respon klien terhadap intervensi keperawatan yang diberikan. Hal ini memungkinkan perawat untuk mengevaluasi status klien sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi keperawatan. Di mana format NOC ini ada label luaran, definisi, skala pengukuran, indikator, dan juga referensi. Pengukuran NOC menggunakan skala Likert dengan poin 1 sampai dengan 5 yang mengkuantifikasikan luaran atau status indikator dari hasil yang diharapkan hingga hasil yang tidak diharapkan. Pengukuran luaran memberikan gambaran kondisi klien sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Ini adalah contoh skala yang ada di NOC. Ada skala Likert poin 1 sampai dengan poin 5, di mana 1 itu tidak pernah mendemonstrasikan, yang kedua jarang mendemonstrasikan, yang ketiga kadang-kadang mendemonstrasikan, yang keempat sering mendemonstrasikan, dan yang terakhir didemonstrasikan secara terus-menerus. Di Indonesia memiliki standar luaran keperawatan sendiri, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau disingkat SLKI. Adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penentuan keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Standar Luaran Keperawatan Indonesia ini dalam penyusunannya telah disesuaikan dan dikembangkan dari standar praktik keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI pada tahun 2009. Dengan mengadaptasi klasifikasi luaran keperawatan dari International Classification of Nursing Practice, di mana terdapat 5 klasifikasi luaran keperawatan. Yang pertama fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan yang memiliki sub-klasifikasinya masing-masing. Terdapat 2 jenis luaran pada SLKI ini. Yang pertama luaran positif dan luaran negatif. Luaran positif menunjukkan kondisi perilaku atau persepsi yang sehat, sehingga penetapan luaran keperawatan ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki. Jadi tujuannya meningkatkan atau memperbaiki. Sedangkan luaran negatif menunjukkan kondisi perilaku atau persepsi yang tidak sehat. Sehingga penetapan luaran keperawatan ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bertujuan untuk menurunkan. Contohnya, jenis luaran positif yaitu bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan, integritas kulit dan jaringan, lalu citra tubuh. Jenis luaran negatif contohnya adalah tingkat nyeri, tingkat keletihan, tingkat anksitas, tingkat berduka, dan respon alergi lokal. Komponen luaran keperawatan ada 3. Yang pertama adalah label, lalu ekspektasi, dan juga kriteria hasil. Komponen pertama adalah label, yaitu nama seri luaran keperawatan yang terdiri atas kata kunci untuk memperoleh informasi terkait luaran keperawatan. Label ini mengandung kata benda terdiri atas beberapa kata, 1 kata sampai dengan
4 kata. Contohnya, bersihan jalan nafas, curah jantung, status cairan, citra tubuh, harga diri. Untuk mempermudah penentuan luaran perawatan berdasarkan SLKI ini, biasanya hampir sama dengan diagnosanya. Redaksinya hampir sama dengan diagnosanya. Jika ada diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, maka luarannya adalah bersihan jalan nafas. Jika ada diagnosa penurunan curah jantung, maka redaksi dari luaran keperawatannya adalah curah jantung. Komponen yang kedua adalah ekspektasi, yaitu penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. Ekspektasi menggambarkan seperti apa kondisi, perilaku, atau persepsi pasien akan berubah setelah diberikan intervensi perawatan. Terdapat 3 kemungkinan ekspektasi yang diharapkan, yaitu ekspektasi meningkat, menurun, dan juga membaik. Di mana ekspektasi meningkat ini adalah bertambah dalam ukuran jumlah derajat atau tingkatan, sedangkan menurun berkurang dalam ukuran jumlah derajat atau tingkatan. Dan ekspektasi membaik menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Itu adalah definisinya. Contohnya, ekspektasi meningkat, bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan, integritas kulit, dan jaringan citra tubuh. Jadi, biasanya ekspektasinya adalah meningkat, harus meningkat. Contoh luaran, tingkat nyeri, tingkat keletihan, tingkat ansitas, itu adalah ekspektasi kita sebagai perawat adalah menurun. Jadi terjadinya penurunan tingkat nyeri, terjadinya penurunan keletihan, terjadinya penurunan tingkat ansitas, ya. Dan eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, mobilitas gastrointestinal, itu ekspektasinya adalah membaik. Karena luaran ini tidak dapat diekspektasikan menurun atau meningkat. Jadi eliminasi fekal membaik, fungsi seksual membaik, identitas diri membaik, motilitas gastrointestinal membaik. Jadi tidak ada eliminasi fekal meningkat atau eliminasi fekal menurun. Ya, kalau meningkat berarti kan diare, dan kalau menurun berarti konstipasi. Jadi untuk eliminasi fekal yang benar adalah membaik. Komponen berikutnya adalah kriteria hasil. Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi perawatan. Kriteria hasil juga dapat disebut sebagai indikator karena menggambarkan perubahan-perubahan yang ingin dicapai setelah pemberian intervensi perawatan. Berdasarkan metode pendokumentasiannya, penulisan kriteria hasil dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu pendokumentasian manual atau tertulis dan juga pendokumentasian berbasis komputerisasi. Jika manual, maka setiap kriteria hasil perlu dituliskan angka atau nilai atau makna yang diharapkan. Jika pendokumentasian berbasis komputerisasi, maka setiap kriteria hasil ditetapkan dalam bentuk skor dengan skala 1 sampai dengan 5. Terdapat 3 variasi skala pada pemberian skor kriteria hasil, yaitu variasi 1 di mana skor 1 artinya menurun hingga skor 5 artinya meningkat. Sebaliknya pada variasi kedua, skor 1 di mana artinya meningkat sampai dengan skor 5 di mana artinya menurun. Dan variasi ketiga yaitu skor 1 artinya memburuk sampai dengan skor 5 artinya membaik. Ini adalah 3 variasi kriteria hasil pada keluaran keperawatan SLKI. Pada metode dokumentasi manual atau tertulis, penerapan penulisan luaran keperawatannya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama waktu tertentu ya, maka luaran keperawatannya apa? Ekspektasinya apa? Dengan kriteria hasil sebagai berikut. Kriteria 1 disertai hasilnya, kriteria 2 disertai hasil, dan seterusnya. Itu adalah format penulisannya. Contohnya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam, menerangkan waktu ya, maka bersihan jalan nafas,
di sini menerangkan luaran bersihan jalan nafas meningkat. Meningkat ini adalah ekspektasinya. Dengan kriteria hasil, batuk efektif, produksi sekutu menurun, mengi menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit. Ini adalah contoh dari pendokumentasian manual atau tertulis. Jadi kriteria hasilnya dituliskan disertai dengan maknanya, tidak menggunakan skor. Ini adalah metode dokumentasi berbasis komputer, di mana penerapan penulisannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama waktu, rangkaian waktu, maka luaran keperawatan dan ekspektasinya dengan kriteria hasil, kriteria 1 skor, disertai skor, kriteria 2 disertai skor, dan seterusnya. Contoh penulisannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama waktunya berapa? 3 jam, maka luaran keperawatannya apa? Bersihan jalan nafas, ekspektasinya apa? Yaitu meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif dengan skor 5. Produksi sputum dengan skor 5. Mengi dengan skor 5. Frekuensi nafas dengan skor 5. Ini adalah luaran, contoh luaran keperawatan. Misalkan ketika perawat mengkaji pasien, ya, ini berkaitan dengan contoh ini ya, mengkaji pasien, ternyata batuknya pasien itu kurang efektif, di mana perawat menyimpulkan skor pada saat itu batuk efektifnya adalah 3. Nah, produksi sputumnya dengan skor 3 contoh. Jadi kriteria hasilnya dapat ditargetkan meningkat menjadi batuk efektif dengan skor 5 setelah intervensi ya. Lalu produksi sputum setelah intervensi menjadi skor 5. Jadi ada peningkatan setelah intervensi. Itu adalah harapan luaran keperawatan. Keberhasilan dalam intervensi keperawatan ditentukan oleh tercapainya setiap indikator atau kriteria hasil yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, hasil yang direncanakan adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan. Kata-kata terakhir yaitu tujuan dan kriteria hasil harus berfokus pada klien. Bersifat singkat, jelas, dapat diobservasi, dapat diukur, ada batas waktunya, ditentukan bersama-sama oleh perawat dan pasien. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.